Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi minta aktivitas truk tambang batubara diterapkan secara maksimal. Pemerintah pusat resmi menaikkan harga beras SPHP. Puluhan sumur minyak ilegal di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari ditutup permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 7 Mei 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi KB juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karani Utari. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali Jambi hari ini dengan informasi Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi minta pengaturan aktivitas truk tambang batubara diterapkan secara maksimal. Bila ditemukan kemacetan minimal 2 km, petugas akan mengambil langkah diskresi dengan pemberhentian sementara. Truk tambang batubara kembali beroperasi di Provinsi Jambi pertanggal 2 Mei 2024. Kebijakan ini kembali diberlakukan setelah pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi dan memutuskan kembali dibukanya aktivitas transportasi tambang batubara tersebut. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Davi mengatakan, nantinya pemerintah Provinsi Jambi dan sejumlah stakeholder akan mengatur langsung pergerakan arus truk tambang batubara. Namun jika kembali ditemukan adanya kemacetan minimal 2 km, petugas akan mengambil langkah tegas dengan menghentikan kembali aktivitas truk tambang batubara tersebut. Terus terang untuk masalah pengaturannya dan teknis operasionalnya kita serahkan pada Pemprov dan juga PPTB, ya Perkumpulan Perusahaan Tambang Batubara Jambi. Jadi kita serahkan pada mereka, ya yang intinya kalaulah nanti terjadi kemacetan atau antrian panjang lebih daripada 2 km, maka nanti kita lakukan ya tindakan tegas seperti diskresi kepolisian terkait dengan untuk melancarkan arus lalu lintas, terkait dengan jumlah kuota perusahaan, kuota angkutan batubara yang masuk ke TUKS yang di wilayah Batanghari. Ya ada beberapa tempat di sana seperti di Gunung Lucu, kemudian juga di Tenang, ya Toboyo seperti itu harus sesuai dengan kuotanya. Kemudian juga jam operasionalnya juga harus diperhatikan, ya tidak boleh siang hari, harus hanya malam saja. Kemudian juga ya beberapa banyak aturan-aturan yang sudah kita sampaikan. Sementara itu, pemerintah bersama Forkompimda memutuskan kembali mengaktifkan transportasi tambang batubara dengan beberapa batasan. Selain membatasi jumlah truk transportasi batubara, nantinya kendaraan truk tambang batubara akan dibagi ke beberapa wilayah, seperti jalur Sarolangun Batanghari hanya akan melakukan bongkar muat di wilayah Jebak. Kemudian batubara akan diangkut melalui jalur sungai. Kemudian di wilayah Muara Jambi boleh melalui jalur darat menuju kawasan Pelabuhan Talang Duku. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Operasional angkutan batubara lewat jalur darat kembali dibuka. Pemerintah Provinsi Jambi pun menyiapkan skema dengan pembatasan armada agar tidak terjadi kemacetan di jalur darat. Operasional angkutan batubara lewat jalur darat di Provinsi Jambi kembali dibuka sejak 2 Mei 2024 kemarin. Pembukaan jalur darat juga melibatkan kabupaten kota untuk pengawasan di lapangan. Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan skema dengan pembatasan armada agar tidak menyebabkan kemacetan. Khusus Kabupaten Batanghari dan Sarolangun dibatasi 850 unit kendaraan yang beroperasi setiap malam. Namun kendaraan hanya sampai di pelabuhan di Kabupaten Batanghari, selanjutnya batubara diangkut menuju pelabuhan melalui jalur sungai. Sementara untuk angkutan batubara di wilayah Sungai Bahar dan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi dibolehkan melewati jalan nasional di Kota Jambi menuju Pelabuhan Talang Duku. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga meminta agar TUKS menambah alat berat untuk pembongkaran sehingga tidak terjadi kemacetan atau antrian panjang di pelabuhan. Tanggal 2 kita lakukan pembukaan tetapi dengan kota tetap. Ya, kota tetap yang sudah disepakati, yaitu untuk wilayah Batanghari hanya 850 unit per malam. Nah, mungkin ini pasti nggak akan sampai segitu kan gitu. Walaupun kami pun tahu pasti ada yang nakal kan. Nah, namun ini tetap
terkendali. Dan kita minta kepada perusahaan yang memiliki TUKS untuk menambah alatnya, alat bongkar, sehingga tidak adanya antrian pada saat angkutan batubara ini melakukan pembongkaran. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga melibatkan kabupaten kota dalam pengawasan operasional angkutan batubara di lapangan. Hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan hauling angkutan batubara di wilayah Jambi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci sejak beberapa pekan terakhir menyebabkan rusaknya saluran irigasi yang mengairi persawahan warga. Akibatnya, sawah warga terancam tidak bisa digarap. Beberapa pekan terakhir, Kabupaten Kerinci terus diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak sore hingga malam hari. Hal itu mengakibatkan rusaknya sejumlah saluran irigasi yang mengairi persawahan warga. Seperti saluran irigasi yang berada di Desa Siulak Kecil Mudi, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Tanggul penahan air yang masuk ke saluran irigasi jebol akibat dihantam derasnya arus air sungai pasca turunnya hujan. Hal ini membuat puluhan hektar sawah warga terancam tidak bisa digarap karena tidak teraliri air. Terjadinya banjir di sungai Siulak Kecil, air terjun, maka jebollah tanggul dari irigasi yang mengaliri sawah yang berada di desa Siulak Kecil pada umumnya. Jadi dengan jebolnya tadi, maka masyarakat pada umumnya terancam tidak bisa bercocok tanam. Warga berharap kepada pihak dinas instansi terkait untuk segera memperbaiki saluran irigasi yang mengalami kerusakan sehingga dapat mengairi sawah mereka kembali. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, hampir di semua wilayah di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Batanghari, masih dihadapkan dengan kondisi cuaca tak menentu. Bahkan dikhawatirkan bisa berdampak terhadap berbagai ancaman bencana. Lalu seperti apa imbauan BPBD setempat kepada masyarakat dalam mengantisipasi ancaman bencana di tengah iklim yang kerap berubah-ubah tersebut? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ade Juniawan di Batanghari. Halo, selamat sore Ade. Wilayah mana saja menjadi antisipasi dan perlu diwaspadai terhadap ancaman bencana alam, Ade? Ya, baik. Terima kasih Herani dan saudara TVRI Jambi dapat saya laporkan untuk kondisi cuaca tak menentu di Kabupaten Batanghari khususnya saat ini masih akan terus terjadi hingga dalam bulan ini. Dan ini kami konfirmasi tadi kepada pihak BPBD sendiri bahwa kondisi cuaca yang berubah-ubah ini yakni terjadi saat dari siang hari menuju ke sore hari, di mana di pagi hari hingga siang hari ini kondisi cuaca sering terjadi panas. Namun saat di waktu sore hari kondisi cuaca akan tiba-tiba terjadi mendung atau sedikit berawan, dan pada malam harinya sering terjadi intensitas hujan dalam intensitas yang tinggi hingga rendah. Namun demikian, masyarakat juga diminta untuk selalu antisipasi dengan kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini untuk terhadap waspada bencana sendiri, di mana ancaman-ancaman bencana yang sering terjadi di wilayah tertentu, yakni di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari, ini sering terjadi longsor maupun ancaman angin puting beliung sendiri. Dan masyarakat yang ada di bantaran sungai sendiri yang dikhawatirkan ini selalu menjadi ancaman longsor. Hairani. Baik, lalu apa langkah yang dilakukan BPBD untuk mengantisipasi dampak bencana, Ade? Ya, tadi pihak BPBD juga sudah mengkonfirmasi bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi dini terhadap ancaman bencana ini, yakni dengan selalu memonitoring di wilayah-wilayah yang terdapat rawan bencana tersebut, yang ada di 7 kecamatan, di mana pihak tim reaksi cepat dari BPBD selalu melakukan monitoring atau patroli ke lokasi-lokasi tertentu untuk memastikan wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan tidak terjadi terdampak bencana akibat kondisi cuaca tak menentu yang terjadi hingga saat ini. Hairani. Baik, BPBD terus melakukan pemantauan di daerah yang rawan bencana. Terima kasih atas laporan Anda, Ade. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, alokasi dana desa di Kabupaten Batanghari pada tahun 2024 ini bertambah menjadi 101 miliar rupiah lebih. Kucuran dana ini bertambah sekitar 4 miliar rupiah dibanding tahun lalu.
Berdasarkan kebijakan Bupati, pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini telah menetapkan besaran alokasi dana desa ADD yang bersumber dari dana APBD. Total kucuran ADD tahun anggaran 2024 ini ditetapkan sebesar 101 miliar rupiah lebih. Nominal ini bertambah dibanding tahun lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari, Taufik, mengatakan kucuran dana ini bertambah sekitar 4 miliar rupiah jika dibanding alokasi dana desa di tahun 2023 lalu yang hanya berkisar 97 miliar rupiah lebih. Penambahan nominal ADD untuk 110 desa yang tersebar di 8 kecamatan Kabupaten Batanghari terjadi karena adanya perubahan atau pergeseran beberapa komponen sesuai kebijakan Bupati. ADD untuk tahun ini ada kenaikan dari 97, sekian miliar menjadi 101 miliar, ya kan. Kenaikan ini ditunjang ada beberapa komponen pengalihan terkait menyangkut masalah guru MDTA diserahkan sepenuhnya untuk tahun 2024 ini kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sementara itu, kucuran ADD ini dapat digunakan setiap desa untuk pembayaran insentif lainnya dan operasional desa sesuai ketentuan yang diatur perundang-undangan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menggelar rapat koordinasi teknis restorasi gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, tanah gambut merupakan tanah dengan kandungan organik tertinggi yang belum banyak dimanfaatkan. Jika tidak dikelola dengan baik, tanah gambut bisa mendatangkan petaka. Dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak untuk keberhasilan restorasi lahan gambut. Ruang pertanian merupakan ruang penyedia pangan yang harus dijaga dan dilestarikan serta dijauhkan dari upaya alih fungsi lahan sehingga tetap mampu untuk menopang kebutuhan pangan bagi masyarakat. Di sejumlah daerah di tanah air, banyak lahan produktif yang kini mulai beralih fungsi menjadi kawasan industri dan pemukiman warga. Hal itu dampak dari semakin banyaknya jumlah penduduk. Namun masyarakat di Desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, justru menjadikan lahan tidak produktif atau lahan tidur sebagai lahan produktif pertanian padi. Lahan seluas 20 hektar tersebut kini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan dan mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Dalam satu kali panen, sawah ini dapat menghasilkan hingga 10-15 ton gabah kering. Alhamdulillah pada tahun ini semua lahan tidur yang tidak dimanfaatkan oleh warga Desa Siulak Panjang sekarang sudah bisa dimanfaatkan dengan bercocok tanam padi hingga panen. Dan sekarang untuk yang kedua kalinya warga menanam padi seperti mana biasanya beraktivitas dengan kelancarannya air dan memadai untuk mengairi persawahan yang ada di Desa Siulak Panjang ini. Ini kalau sekarang lahan ini ditanami padi, Pak, ya? Ya betul, mau ditanam padi lagi ini. Soalnya di sini irigasi udah belum selesai kayaknya ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya disambung lagi terus sampai sawah bisa digarap semuanya di sini gitu. Dengan adanya irigasi masyarakat ini sangat terbantu istilahnya. Mendukung upaya yang dilakukan masyarakat tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah memberikan bantuan berupa pembangunan saluran irigasi untuk mempermudah para petani dalam mengairi sawah yang sebelumnya hanya memanfaatkan air hujan atau sawah tada hujan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM mendorong 7 provinsi prioritas untuk percepatan restorasi gambut. Tidak hanya mencegah karhutla, restorasi gambut juga memiliki peran krusial dalam perlindungan dan pemulihan lingkungan. Berdasarkan data Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, Indonesia memiliki lahan gambut dengan luasan mencapai 13.405.734 hektar. Restorasi gambut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karena lahan gambut merupakan ekosistem yang rentan terbakar, terutama saat musim panas. Mempersiapkan pelaksanaan restorasi gambut tahun 2024, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM mendorong 7 provinsi prioritas melakukan percepatan restorasi gambut. 7 provinsi tersebut yakni Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua. Provinsi Jambi menjadi pionir kegiatan restorasi gambut oleh BRGM karena dinilai sinergitas dan kolaborasi antar elemen masyarakat terbukti berhasil menurunkan signifikan angka kebakaran lahan gambut di Provinsi Jambi. Sehingga 6 provinsi prioritas gambut diajak untuk melakukan kunjungan lapangan ke Desa Pandan Sejahtera Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melihat proses dan diskusi terbuka terkait restorasi gambut yang terintegrasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kunjungan lapangan, para perwakilan 6 provinsi tersebut mengikuti rapat koordinasi teknis di Kota Jambi. Rakor membahas persiapan restorasi gambut 2024 di 7 provinsi melalui pembangunan infrastruktur restorasi gambut, revegetasi, revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat, operasi pembasahan, pemeliharaan, dan perbaikan untuk memastikan keberfungsian infrastruktur restorasi gambut. Termasuk buka blokir anggaran akun 526 tentang belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Melalui kegiatan rakor dan kunjungan lapangan ini, provinsi lainnya mendapatkan pembelajaran positif, terutama dalam penanganan kebakaran di lahan gambut, mengakses pendanaan karbon, dan memperkuat konsolidasi para pihak. Tugas BRG dan BRGM, terutama dalam hal restorasi gambut, adalah mempercepat restorasi gambut di 7 provinsi. Kenapa harus kita percepat? Karena Presiden menganggap kebakaran berulang yang terjadi setiap tahun itu salah satunya adalah disebabkan karena gambut yang rusak. Untuk kita laksanakan di lapangan, Presiden menugaskan BRG untuk mempercepat restorasi gambut di 7 provinsi. Salah satunya adalah Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menjadi provinsi pertama yang menginisiasi materi pengelolaan ekosistem gambut sebagai bagian dari muatan lokal dan juga menjadi referensi pelaksanaan restorasi gambut nasional. Atas komitmen yang besar terhadap pemulihan ekosistem gambut jangka panjang tersebut, BRGM memberikan penghargaan kepada Gubernur Jambi Al-Haris dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Kita sudah melakukan berbagai langkah-langkah upaya untuk agar lahan-lahan gambut kita ini bisa direstorasi dengan baik. Di antaranya dengan menerbitkan modul pembelajaran bagi anak sekolah kemarin, kemudian juga langkah-langkah di lapangan agar pencegahan terhadap gambut kita yang terlantar. Nah, kemudian juga mencegah agar karhutla tidak terjadi di lahan gambut itu. Terhitung sejak 2016 hingga saat ini, BRGM berhasil melakukan restorasi gambut seluas 147.553 hektar di Provinsi Jambi. Melalui pembangunan sumur bor sebanyak 821 unit, sekat kanal sebanyak 799 unit, kegiatan revegetasi atau penanaman kembali seluas 325 hektar, dan revitalisasi mata ekonomi sebanyak 175 paket. Diharapkan kegiatan yang dilaksanakan BRGM dapat terus berkesinambungan. Andri Wijaya, M. Al Adli, TVRI Jambi melaporkan.
Informasi lainnya, Saudara, pemerintah pusat resmi menaikkan harga beras SPHP menjadi Rp12.500 per kilogram. Terkait hal itu, pemerintah Kota Jambi akan melakukan intervensi atau subsidi agar terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah pusat resmi menaikkan harga beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP dari Rp10.900 per kilogram menjadi Rp12.500 per kilogram. Kenaikan harga beras SPHP dilakukan untuk penyesuaian karena besarnya biaya produksi di tingkat petani. Pemerintah Kota Jambi juga mengambil langkah cepat dengan memberikan subsidi kepada masyarakat sebesar Rp2.500 per karung 5 kg. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat membeli beras dengan harga lebih murah. Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, mengatakan, hal tersebut juga dilakukan untuk meringankan beban masyarakat Kota Jambi, sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi dan terjaga dengan baik. Kita turunkan untuk membantu masyarakat mengurangi harga beras jual beras ini yang harusnya 65 kita jual jadi 62,500. Jadi mengurangi beban masyarakat. Kita berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan ketersediaan stok barangnya juga kami pastikan ada untuk Kota Jambi ini. Saat ini pemerintah menjual beras SPHP per karung 5 kg dengan harga Rp62.500. Joko TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, tanah gambut merupakan tanah dengan kandungan organik tertinggi yang belum banyak dimanfaatkan. Jika tidak dikelola dengan baik, tanah gambut bisa mendatangkan petaka. Dibutuhkan sinergisitas dan kolaborasi semua pihak untuk keberhasilan restorasi lahan gambut. Sinergitas dan kolaborasi dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan restorasi gambut yang optimal dan berkelanjutan. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menggelar kunjungan lapangan dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi teknis restorasi gambut di Desa Pandan Sejahtera, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Desa Pandan Sejahtera merupakan salah satu wilayah yang rentan akan kekeringan serta menjadi pemicu kebakaran lahan gambut. Di tahun 2015, titik panas di desa ini mencapai 44 titik yang menyebabkan ribuan hektar lahan gambut ludes dilalap api. Kerugian ekologi dan ekonomi ditaksir mencapai jutaan rupiah. Desa yang dulu seakan tidak memiliki harapan justru kini menjadi daerah representatif restorasi gambut BRGM. Hal ini tak terlepas dari peranan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga masyarakat. Deputi Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan BRGM Tristra Dityan mengatakan, kunjungan lapangan ini mengundang perwakilan dari 6 provinsi prioritas gambut, yaitu Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua, untuk mempelajari restorasi gambut secara sistematis, terpadu, dan terintegrasi dengan baik. Harapannya setelah melihat kondisi restorasi gambut di Jambi dapat diterapkan di masing-masing wilayah. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, mengatakan pihaknya berharap adanya pemanfaatan dana desa untuk penanganan karhutla. Restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Untuk itu, upaya restorasi gambut dan mangrove perlu dihubungkan dengan pengembangan desa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Yang penting, kita menunjukkan di sini bahwa R3 itu terus kita upayakan. Revitalisasi ekonomi untuk masyarakat, sehingga lahan-lahan ini bermanfaat juga buat mereka dan menambah income Pak ya. Provinsi Jambi melakukan kegiatan pengenalan potensi gambut dan bahaya kebakaran hutan itu ke level sekolah. Jadi kita sudah ada MUOK. Tentu kita berharap BRG ini kedepannya berlanjut. Apapun itu kedepannya nanti, tadi sudah disampaikan, pihak desa ini sudah mulai memikirkan nih dengan adanya dana ADD, mereka bisa untuk menyisihkan dana ADD desanya untuk kegiatan-kegiatan pemeliharaan.
Di Provinsi Jambi, BRGM telah berhasil melaksanakan kegiatan restorasi gambut seluas 147.353 hektar, terhitung sejak tahun 2016 hingga 2023. Pada pelaksanaannya, BRGM menggunakan strategi 3R, yaitu rewetting, revegetasi, dan revitalisasi ekonomi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Tim gabungan Satgas Illegal Drilling menutup sumur minyak ilegal di kawasan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Sumur minyak yang aktivitasnya merusak lingkungan ini dicor menggunakan semen agar tidak dimanfaatkan para penambang ilegal. Tim gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, pemerintah Kabupaten Batanghari, dan Pertamina Jambi mendatangi aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal di kawasan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Ratusan personel gabungan tersebut memberantas pertambangan sumur minyak ilegal yang ada di sekitar area milik Pertamina. Menggunakan alat berat, petugas menyusuri area sumur minyak yang sempat disembunyikan penambang ilegal menggunakan pelepas sawit. Sumur minyak tersebut ditutup menggunakan batu dan semen pengeras. Pada operasi Satgas Illegal Drilling ini, setidaknya sekitar 30 sumur minyak ilegal ditutup. Penutupan dilakukan agar aktivitas ilegal tersebut berhenti. Operasi ini berlangsung selama 7 hari dan menargetkan menutup seluruh sumur minyak ilegal di Desa Bungku. Termonitor untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan mulai dari siang sampai sore ya sudah 30 sumur. Targetnya berapa sumur Pak di kawasan ini Pak? Targetnya ada 149 sumur. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Selain membahayakan nyawa, aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari ini juga merusak lingkungan. Aktivitas ini juga telah merambah kawasan Taman Hutan Rakyat Tahura yang berada di desa tersebut. Ratusan hektar lahan di Tahura dieksploitasi para penambang ilegal untuk membuat sumur minyak. Ari Haryo, TVRI Jambi melaporkan. Tidak hadir pada ujian CAT, 16 peserta calon PPK di Kabupaten Tebo dinyatakan gugur. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin kekurangan 24 personel baru untuk pengawas pemilu tingkat kecamatan. Kekurangan tenaga Panwaslu Cam didapat dari hasil evaluasi existing. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Merangin kekurangan 24 anggota baru untuk panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan Panwaslu Cam. Ketua Pokja Pembentukan Panwaslu Cam Bawaslu Kabupaten Merangin, Jamharil menjelaskan, dari hasil evaluasi kinerja terhadap 72 Panwaslu Kecamatan existing, terdapat 48 orang memenuhi syarat, 13 orang dinyatakan tidak lolos evaluasi, dan 11 orang yang tidak mendaftar, sehingga Bawaslu Merangin masih membutuhkan tambahan 24 orang. Kekurangan 24 personel tersebar di 18 kecamatan, masing-masing kekurangan 1 hingga 3 personel. Setelah pendaftaran, mereka dinyatakan lolos seleksi administrasi akan menjalani seleksi tertulis sistem komputer assisted test CAT, kemudian tes wawancara. Kemudian setelah tes tertulis, kami umumkan peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis banyak 2 kali kebutuhan. Nah, peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis ini akan melanjutkan tes wawancara. Kemudian baru hasil tes wawancara ini kami tetapkan sebagai Panwaslu Kecamatan nantinya. Sementara sejak dibuka pendaftaran Panwaslu Cam dari tanggal 5 hingga 7 Mei hari ini, sudah puluhan warga mendatangi kantor Bawaslu Merangin di Jalan Pangeran Tumenggung nomor 2 Kelurahan Pasar Bangko. Mereka datang untuk menyerahkan berkas pendaftaran sebagai Panwaslu Cam di Pilkada 2024.
Sejumlah petugas juga dipersiapkan untuk membantu para pendaftar jika menemukan kesulitan saat melengkapi berkas-berkas persyaratan. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kabupaten Tebo, Saudara, ujian tertulis calon panitia pemilihan kecamatan PPK menggunakan sistem CAT diikuti 180 peserta, sementara 16 peserta yang tidak hadir dinyatakan gugur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menggelar ujian tertulis dengan metode CAT yang digelar selama 2 hari di 2 tempat yang berbeda, yakni di SMA Negeri 3 dan SMP Negeri 1 Kabupaten Tebo. Hari pertama ujian pada tanggal 6 Mei kemarin, tercatat dari 180 calon PPK yang mengikuti ujian, 16 peserta tidak hadir dan dinyatakan gugur. Ketua KPU Kabupaten Tebo, Atiul Fuadia, mengatakan, ujian calon PPK dengan menggunakan metode CAT dibagi menjadi 3 sesi dalam 1 hari, dengan jumlah masing-masing sesi sebanyak 30 orang peserta. Tes tertulis ini digelar selama 2 hari dimulai tanggal 6 hingga 7 Mei. Untuk soal yang diberikan kepada peserta langsung dari KPU RI, bagi peserta yang tidak hadir maka dipastikan langsung gugur karena tidak ada tahapan ujian susulan. Dalam 1 hari itu? Dalam 1 hari 3 sesi. 3 sesi. Masing-masing 1 sesi berapa ini peserta? 1 sesinya untuk hari ini 30. 30 sesi 1 30, kedua 30, ketiga 30. Sementara itu, sesuai tahapan, hasil tes CAT para peserta ini akan diumumkan melalui papan pengumuman Kabupaten Tebo. Mereka dinyatakan lulus akan mengikuti tahapan selanjutnya pada tanggal 11 hingga 12 Mei, yakni tahap interview atau wawancara. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, 525 calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Bungo untuk Pilkada 2024 juga mengikuti tes CAT. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bungo menggelar tes tertulis bagi peserta calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK untuk pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Jambi maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo tahun 2024. Tes CAT digelar di SMA Negeri 1 Muara Bungo. Divisi Parmas, Sosdiklik, dan SDM KPU Bungo, Jambi Nofri mengatakan, tes komputer assisted test diikuti sebanyak 525 peserta yang telah lulus seleksi administrasi. Tes CAT dilaksanakan agar masyarakat mengetahui bahwa KPU Bungo transparan dalam rekrutmen calon anggota PPK. Setelah peserta selesai mengerjakan soal, maka akan langsung muncul hasil nilai tes CAT-nya. KPU Kabupaten Bungo melaksanakan prosesi jadwal seleksi tes tertulis atau CAT untuk seleksi panitia pemilihan kecamatan atau PPK, dan pada hari ini kami telah melaksanakan dari jam 8 pagi tadi sampai jam 4 sore ini menyelesaikan 4 kecamatan, terdiri dari Kecamatan Rimbo Tengah, kemudian Kecamatan Tanda Sepenggal Lintas, Tanah Sepenggal, Tanah Tumbu, dan Pelepat. Dan hari ini sudah selesai dilaksanakan berjumlah lebih kurang pesertanya 199. Dan secara keseluruhan peserta yang ikut seleksi dari 17 kecamatan berjumlah 555 orang, dan yang akan disaring nanti, yang akan dipilih pada saat wawancara, yang akan diambil itu 85 orang. Sementara dari jumlah 525 peserta yang mengikuti tes, akan dipilih 10 orang peserta terbaik di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Mereka yang terpilih selanjutnya akan mengikuti tes wawancara. Kemudian akan diseleksi lagi 5 peserta terbaik di setiap kecamatan, dan mereka akan bertugas untuk melaksanakan setiap tahapan Pilkada tahun 2024 di tingkat kecamatan. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, seleksi panitia pemilihan kecamatan PPK dilaksanakan dalam beberapa tahap. Agar lulus di sebuah tahapan tersebut harus menguasai kisi-kisi soal tes PPK 2024 yang terdiri dari tes tulis dan tes wawancara. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah melaksanakan serangkaian seleksi komputer assisted test CAT bagi 188 calon panitia pemilihan kecamatan PPK untuk Pilkada 2024.
Tes ini langsung terkoneksi oleh server KPU RI. Pada seleksi tahap pertama ini, pengetahuan peserta calon anggota Panwas yang benar-benar diuji, mulai dari materi kepemiluan, undang-undang, hingga wawasan kebangsaan. Seleksi CAT ini dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 6 Mei 2024 dengan dilakukan serentak di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irawan Sunarta mengatakan, para peserta dapat mengetahui pengumuman hasil seleksi CAT di tanggal 9 hingga 10 Mei 2024 di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Usai mengikuti seleksi CAT, hanya ranking 15 besar yang berhak melaju pada tes tahap kedua, yakni wawancara yang dilaksanakan 11 hingga 13 Mei 2024 mendatang. 15 besar ini pastinya berdasarkan jawaban yang diraih para peserta di setiap kecamatan. CAT ini merupakan tahapan pertama dengan sistem gugur. Dari 15 peserta, diambil 5 sebagai PPK terpilih. Tahapan wawancara akan dilakukan langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan dibagi ke beberapa sesi. Kita tidak menerapkan ambang batas kelulusan, kita hanya melakukan perankingan. Jadi sebelum pelaksanaan CAT ini kami sudah melakukan pleno berapa kali kebutuhan. Jadi secara juknis itu paling banyak kebutuhan itu 3 kali kebutuhan. Kebetulan Tanjung Timur hasil pleno kami yaitu 3 kali kebutuhan. Jadi kami rankingkan nilai tertinggi sampai urutan 15. Irawan menjamin proses seleksi Panwas Cam ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kepada para peserta yang lolos ke tahap kedua, diharapkan dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, meski KPU belum melaksanakan rapat pleno penetapan 15 besar calon PPK untuk Pilkada, namun Bawaslu memastikan dari 335 calon PPK yang lulus administrasi, 12 diantaranya gugur pada tahap seleksi komputer assisted test. Badan Pengawas Pemilu Muaro Jambi menerjunkan semua personilnya dalam mengawasi tahapan seleksi komputer assisted test CAT yang digelar KPU di salah satu universitas di Kota Jambi. Pengawasan secara langsung ini untuk memastikan proses tahapan ujian CAT dapat berlangsung sesuai dengan prosedur. Sementara dari 335 calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, Bawaslu memastikan 12 diantaranya tidak dapat melanjutkan pada tahap wawancara karena tidak hadir pada pelaksanaan ujian CAT. Bawaslu juga memastikan mereka yang dilantik sebagai PPK nantinya benar-benar memiliki integritas dan tidak terlibat dalam partai politik pada masa 5 tahun terakhir. Pada hari ini, sampai hari terakhir, kita melaksanakan pengawasan, tidak ada pelanggaran yang terjadi, dan kita memastikan bahwasanya yang tidak hadir pada hari ini, kita juga memastikan maksudnya mereka tidak lolos pada tahap selanjutnya, dan nama-nama mereka tersebut sudah kita kantongi. Bawaslu juga meminta peran aktif masyarakat untuk dapat menanggapi calon PPK yang telah berhasil melalui seleksi CAT. Tanggapan masyarakat akan berlangsung hari ini hingga 10 Mei mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Menyukseskan Pilkada Serentak 2024, KPU menyeleksi calon PPK dengan sangat selektif. Pada tahap ujian tes CAT ini, Saudara, KPU melaksanakan di salah satu universitas di Kota Jambi. Ratusan calon panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024 mulai menjalani seleksi CAT. Pada pelaksanaan tes, para peserta dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama diikuti calon PPK dari Kecamatan Taman Rajo, Sungai Gelam, Sekernan, Marosebo, Kumpe, Kecamatan Bahar Selatan, Utara, dan Sungai Bahar. Sementara sesi kedua diikuti calon PPK dari Kecamatan Jambi Luar Kota, Kumpeh Ulu, dan Kecamatan Mestong. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin mengatakan, untuk soal CAT tahun ini berupa wawasan kebangsaan, Undang-Undang Pilkada dan proses pelaksanaan Pilkada hingga tahap perhitungan suara di TPS. Pada tahap kedua ini, 15 calon PPK dengan nilai tertinggi akan mengikuti tahap wawancara.
Sementara bagi kecamatan yang pendaftarnya kurang dari 15 orang, otomatis lulus semua. Tahap wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei hingga 13 Mei mendatang. Kenapa kita memilih di sini? Pertama, tempatnya representatif. Yang kedua, kita sudah berusaha mencari tempat lain, tapi sepertinya di sini yang lebih pas gitu kan. Selain kelasnya juga banyak, itu perangkatnya juga memadai gitu untuk kita melakukan tes di sini. Masa kerja efektif panitia pemilihan kecamatan selama 8 bulan, terhitung mulai tanggal 16 Mei hingga 27 Januari 2025. Sedangkan untuk besaran honor Ketua PPK Rp2.500.000 dan anggota Rp2.200.000 per bulan, sama seperti pemilu legislatif dan pemilihan presiden kemarin. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur menyerahkan SK 1860 P3K Pemerintah Provinsi Jambi 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melantik dan menyerahkan surat keputusan pengangkatan 1.860 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hasil perekrutan tahun 2023. Ditargetkan menjadi salah satu amunisi baru pemerintah Provinsi Jambi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah melalui berbagai sektor pelayanan masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melantik dan menyerahkan surat keputusan pengangkatan 1.860 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K hasil perekrutan tahun 2023 dari total 1.922 formasi yang dibuka. Pelantikan dan penyerahan SK tersebut dilakukan di lapangan kantor Gubernur Jambi bertepatan dengan penyelenggaraan upacara Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah tingkat Provinsi tahun 2024. Gubernur mengatakan proses pelantikan dan penyerahan SK menjadi bukti bahwa seluruh tenaga P3K tahun 2023 telah sah menjadi pegawai pemerintah Provinsi Jambi. Untuk itu, tenaga P3K diminta dapat langsung bekerja dan berkontribusi dalam mendukung program-program pemerintah untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Para tenaga P3K juga diharapkan dapat benar-benar memahami hak dan kewajiban, serta taat dan patuh terhadap segala tugas maupun fungsi yang tertuang dalam surat perjanjian kerja. Atas waktunya pada hari ini saya sudah menyerahkan SK P3K bagi para pegawai yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi, di antaranya guru SMK, SMA, pegawai medis rumah sakit umum, kemudian rumah sakit jiwa, SLB juga ya. Nah, tugas kami Provinsi Jambi adalah bagaimana setiap tahunnya bisa mengakomodir ya teman-teman kita yang masih honor ya, yang masih honor di sekolah-sekolah SMA, SMA, SMK, juga SLB dan rumah sakit jiwa, rumah sakit umum juga yang ada di kantor-kantor kita ini yang juga sudah masuk daftar untuk P3K. Gubernur Al-Haris berharap seluruh tenaga P3K tahun 2023 dapat terus berupaya meningkatkan kompetensi diri untuk memberikan terobosan yang inovatif dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi membuka kegiatan Halal Bihalal 1445 Hijriah pengurus wilayah IKPMII Provinsi Jambi. IKPMII merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang turut berkontribusi memajukan daerah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi membuka kegiatan Halal Bihalal pengurus wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia IKPMII Provinsi Jambi. Wagub yang juga merupakan Ketua IKPMII mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi seluruh pengurus PMII dalam upaya mendukung pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan. IKPMII Provinsi Jambi menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan
yang ikut berkontribusi memajukan daerah dalam berbagai sektor. Saat ini berbagai tantangan mulai dari perubahan iklim hingga ketimpangan ekonomi menjadi masalah yang harus diselesaikan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah daerah. Meminimalisasi ketimpangan yang dapat memengaruhi akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta perubahan iklim yang dapat menyebabkan peningkatan daya alam, membutuhkan komitmen dan kerjasama seluruh pihak. IKPMII diharapkan dapat konsisten untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan daerah dengan menghadirkan maupun menyediakan berbagai pengembangan program sosial yang inisiatif dan berkelanjutan. Silaturahmi dalam rangka untuk bagaimana memperdekatkan kebersamaan kita, dan mudah-mudahan namanya juga halal bihalal akan menjadi sebuah wahana untuk bagaimana kita semakin dekat, karena insya Allah terhapus kesalahan-kesalahan kita masing-masing. Intinya adalah tidak ada kata lain, kebersamaan agar IKPMII lebih eksis, berada di tengah-tengah masyarakat, dan insya Allah akan bersama-sama dengan PMI, PC-nya, PW-nya, dan semuanya. Kepada Nahdien, kita sarankan dan hanya kepada kita semuanya, mari tidak ada kata lain, kita bersatu bersama, dan apalagi tentunya pemerintah membutuhkan kita semuanya. Wagub Abdullah Sani berharap penyelenggaraan halal bihalal IKPMII dapat semakin memperkuat kekompakan seluruh pengurus untuk bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi misi Jambi Mantap. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi melaporkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 1 tahun 2024 melambat dibandingkan triwulan 1 pada tahun 2023. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh batasan lalu lintas pertambangan batubara melalui jalur darat. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi melaporkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 1 tahun 2024 sebesar 3,83%. Namun jika dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2023, ekonomi Provinsi Jambi mengalami kontraksi atau penurunan sebesar minus 2,42%. Sedangkan secara tahunan jika dibandingkan dengan ekonomi triwulan 1 tahun 2024, melambat daripada triwulan 1 tahun 2023. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo mengatakan, pada triwulan 1 tahun 2024, seluruh lapangan usaha tumbuh kecuali pertambangan yang terkontraksi hampir 7%. Hal itu dipengaruhi batasan lalu lintas pertambangan batubara melalui jalur darat di jalan nasional. Namun pertambangan minyak dan gas bumi tumbuh positif. Selain itu, pihaknya juga mencatat volume ekspor batubara triwulan 1 2024 mencapai 821.000 ton atau menurun sebesar 65% dibandingkan triwulan 1 2023 yang mencapai 2,37 juta ton. Sementara lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah administrasi pemerintahan, jasa kesehatan, dan jasa perusahaan. Sedangkan leading sektor perdagangan besar dan eceran meneruskan tren positif dan tumbuh impresif 8%. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karen Utari. Dan saya Cynthia Permana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.